Halo, halo, semuanya. Selamat datang kembali di podcast Dokter Cinta, tempat kita ngobrol santai tapi serius tentang cinta, hubungan, dan segala perasaan yang kadang susah diungkapkan. Bareng aku, Dokter Cinta, praktisi psikologi cinta yang bakal bantu kalian lebih ngerti soal perasaan dan cara membangun hubungan yang sehat. Nah, episode kali ini bakal spesial banget. Karena kita bakal bahas sesuatu yang pasti sering bikin kamu penasaran, yaitu tanda-tanda kalau seseorang lagi merindukan kita. Siapa nih yang lagi penasaran? Apakah ada seseorang di luar sana yang diam-diam merindukan kehadiran kamu? Rindu itu bisa jadi perasaan yang manis tapi juga penuh misteri, ya? Kadang kita nggak sadar kalau ada orang yang merindukan kita, atau malah kita bertanya-tanya, apakah dia juga memikirkan kita seperti kita memikirkan dia? Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas tanda-tanda yang bisa kamu perhatikan untuk tahu apakah seseorang sedang merindukan kamu. Tapi tentu saja, nggak semua orang menunjukkan rasa rindunya dengan cara yang sama, ya? Jadi, penting untuk memahami bahasa cinta masing-masing orang. Rindu itu nggak selalu soal kata-kata. Kadang, seseorang bisa merindukan kamu dalam diam, melalui gestur, perilaku, atau bahkan dari hal-hal kecil yang mereka lakukan. Penelitian dari psikolog John Bowlby tentang attachment theory atau teori keterikatan menunjukkan bahwa saat seseorang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang lain, mereka akan merasakan kerinduan yang muncul ketika hubungan itu terputus, bahkan hanya untuk sementara. Kerinduan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keinginan untuk berkomunikasi, sampai pada usaha mereka untuk tetap dekat dengan kamu, meski secara tidak langsung. Jadi, apa aja sih tanda-tanda kalau seseorang lagi merindukan kamu? Yuk kita mulai dari tanda pertama. Tanda 1. Mereka sering menghubungi kamu lebih sering dari biasanya. Salah satu tanda paling jelas adalah saat seseorang mulai sering banget menghubungi kamu, bahkan untuk hal-hal kecil. Bisa jadi mereka ngechat tanpa alasan jelas, hanya untuk sekadar menanyakan kabar atau hal-hal sepele yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, kalau kamu merasa intensitas komunikasi meningkat tanpa alasan yang pasti, itu bisa jadi tanda bahwa dia lagi merindukan kamu. Psikolog sosial, seperti Robert Sternberg, menunjukkan bahwa kebutuhan untuk terhubung secara emosional ini adalah bagian dari komponen intimasi dalam cinta, di mana orang merasa ingin dekat dan terlibat dengan kehidupan kamu. Jadi, kalau tiba-tiba ada yang ngechat kamu dengan, "Lagi ngapain?" atau "Udah makan belum?" padahal biasanya dia nggak terlalu peduli, ini bisa jadi petunjuk kalau dia lagi memikirkan kamu dan ingin merasa lebih dekat. Tanda 2. Mereka sering mengingat momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Nah, ini nih tanda yang biasanya manis banget. Kalau dia sering mengingatkan kamu tentang momen-momen tertentu yang pernah kalian lalui, atau bahkan menyebut hal-hal kecil yang cuma kalian berdua tahu, itu artinya dia lagi mengenang waktu-waktu bareng kamu. Rindu seringkali muncul dalam bentuk nostalgia, dan menurut penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology, kenangan bersama orang yang kita rindukan bisa memicu perasaan kebahagiaan, sekaligus kebutuhan untuk terhubung kembali. Jadi, kalau dia sering bilang, inget nggak waktu kita dulu? Atau, kamu pernah bilang ini, kan? Itu bisa jadi dia sedang tenggelam dalam kerinduan dan berharap bisa mengulang momen-momen tersebut dengan kamu. Tanda 3. Mereka tiba-tiba muncul di tempat yang sering kamu datangi. Ini yang kadang suka bikin deg-degan. Kalau seseorang tiba-tiba sering muncul di tempat-tempat yang kamu kunjungi, entah itu kafe favorit kamu, atau tiba-tiba dia ada di acara yang biasanya nggak dia hadiri, itu bisa jadi tanda kalau dia ingin berada di dekat kamu tanpa terlihat terlalu jelas. Menurut Proximity Principle dari psikolog Leon Festinger, kedekatan fisik bisa mempengaruhi hubungan emosional. Dan orang yang merindukan kamu seringkali tanpa sadar mencari cara untuk bisa berada di sekitar kamu, meskipun hanya sebentar. Jadi, kalau kamu mulai sering, kebetulan, ketemu dia di tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi,
bisa jadi itu bukan kebetulan. Mungkin saja dia sengaja mencari cara untuk bisa dekat dengan kamu tanpa mengatakannya secara langsung. Tanda 4, mereka menunjukkan perhatian lebih pada media sosial kamu. Nah, di zaman sekarang, media sosial juga bisa jadi salah satu cara orang untuk mengekspresikan rindu, loh. Misalnya, dia tiba-tiba sering nge-like atau komen di postingan kamu, padahal biasanya nggak pernah seintens itu. Atau dia tiba-tiba sering nonton dan kasih reaksi ke story kamu. Menurut studi dari Journal of Cyberpsychology, media sosial kini menjadi salah satu sarana utama bagi orang untuk tetap terhubung secara emosional, bahkan ketika mereka tidak bisa bertemu langsung. Jadi, kalau kamu merasa ada seseorang yang tiba-tiba aktif banget di media sosial kamu, itu bisa jadi tanda kalau dia lagi merindukan kehadiranmu. Sekarang, kita masuk ke tanda yang kelima, yang menurutku paling menarik. Tanda 5, mereka sering membicarakan kamu ke teman-teman kalian. Kalau kamu dengar dari teman-teman kalau dia sering nanya-nanya soal kamu, atau tiba-tiba banyak membicarakan hal-hal tentang kamu, itu bisa jadi tanda besar kalau dia sedang memikirkan kamu. Biasanya, orang yang rindu akan mencari cara untuk tetap merasa dekat, bahkan jika itu hanya lewat cerita kepada orang lain. Penelitian dari psikolog Arthur Aron tentang interpersonal relationships menunjukkan bahwa orang yang memiliki keterikatan emosional kuat akan sering membahas orang yang mereka rindukan dalam percakapan, baik secara langsung maupun tidak. Kalau teman-teman kalian bilang, si dia kemarin nanya-nanya soal kamu, tuh, itu bisa jadi kode keras kalau dia lagi merindukan kehadiranmu dalam hidupnya. Tanda 6, mereka sering terlihat termenung atau melamun. Tanda berikutnya yang bisa menunjukkan bahwa seseorang sedang merindukan kamu adalah ketika dia sering terlihat melamun atau termenung saat berada di dekatmu, atau bahkan ketika kamu tidak ada. Ini adalah ekspresi fisik dari pikiran yang sedang sibuk memikirkan seseorang. Menurut penelitian dari psikolog Daniel Wegner tentang thought suppression, ketika kita berusaha untuk tidak memikirkan seseorang, biasanya justru pikiran itu semakin kuat muncul dalam benak kita. Jadi, saat seseorang merindukan kamu, mereka seringkali tanpa sadar tenggelam dalam pikiran tentangmu, meskipun mungkin mereka tidak ingin terlihat terlalu jelas. Bayangkan deh, kamu lagi duduk berdua, atau mungkin di acara yang sama, dan dia terlihat nggak fokus, seringkali matanya kosong atau dia tersenyum kecil sendiri. Itu adalah tanda rindu yang seringkali nggak disadari, tapi kuat banget. Kenangan tentang momen bersama, percakapan yang pernah terjadi, atau bahkan sekadar kehadiranmu bisa memenuhi pikirannya saat dia merindukan kamu. Menurut penelitian, saat kita merindukan seseorang, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi dan ingatan akan bekerja lebih aktif. Itulah kenapa ketika seseorang merindukan kamu, dia seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri, teringat pada momen-momen manis yang pernah kalian lalui bersama. Nah, coba perhatikan. Kalau dia sering terdiam atau terlihat melamun ketika berada di dekat kamu, itu mungkin bukan karena dia bosan, tapi justru karena dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, yaitu kamu. Atau bahkan ketika kamu tidak ada di sekitarnya, dan teman-temannya bilang dia terlihat sering melamun, itu juga bisa jadi petunjuk kalau dia sedang tenggelam dalam pikirannya tentang kamu. Saat seseorang merindukan, mereka seringkali kehilangan fokus pada hal-hal di sekitarnya, karena pikirannya terus-menerus berlari ke arah orang yang dirindukan. Cinta dan rindu itu terkadang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata besar. Perasaan itu bisa hadir dalam hal-hal kecil yang sangat berarti. Seperti pepatah yang bilang, besar pasak daripada tiang, kadang perhatian kecil lebih berharga daripada perhatian besar yang tak tulus. Jadi, perhatikan tanda-tanda ini, ya, teman-teman, karena seringkali perasaan terdalam seseorang terlihat dari hal-hal kecil yang mereka lakukan. Teman-teman, rindu itu adalah bagian dari cinta yang sangat indah kalau kita tahu bagaimana cara menghargainya. Tanda-tanda kecil seperti perhatian pada hal-hal kecil atau seringnya melamun adalah cara alamiah seseorang menunjukkan bahwa dia peduli dan ingin merasa lebih dekat dengan kamu.
Jangan biarkan rasa rindu ini hilang begitu saja tanpa tindakan. Seperti pepatah bilang, tak ada rotan, akar pun jadi. Jika tidak bisa bersama, setidaknya kita bisa menjaga rasa itu tetap hidup dengan perhatian-perhatian kecil yang berarti. Ingat, jangan pernah mengabaikan perasaan seseorang, apalagi jika kamu tahu mereka merindukanmu. Rindu itu tanda bahwa ada sesuatu yang berharga dalam hubungan kalian yang patut diperjuangkan. Terus jaga hubungan, dan biarkan perasaan rindu itu memperkuat cinta kalian. Sampai di sini dulu podcast Dokter Cinta kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga kamu bisa lebih peka terhadap tanda-tanda rindu yang ada di sekitar kamu. Selalu ingat, cinta dan rindu adalah dua hal yang saling melengkapi, jadi jagalah keduanya dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya.